Gimana? Tugasnya sudah selesai belum? Yang ini udah selesai, Miss Tin. Kalian masih ada banyak lagi. Banyak banget tugasnya. Iya. Sabar ya, dikerjainnya satu persatu aja. Kalau sudah capek boleh istirahat. Tapi tahu nggak kenapa guru-guru itu kasih tugas yang banyak? Kenapa? Supaya Joanna itu punya mental seorang pelajar yang rajin belajar. Itu bagus loh buat masa depan. Percaya kan sama janji Tuhan? Janji Tuhan itu Joanna akan memiliki masa depan yang cerah gemilang. Jadi menantikannya itu sambil rajin belajar. Iya. Jadi harus tetap semangat belajarnya. Oke sayang? Oke, Miss Tin. Joanna akan tetap semangat dan gembira dan percaya sama janjian Tuhan. Kalau gitu kita nonton apa sekarang? Miss Bacilik. Apakah orang tua kamu pernah meminta kamu melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Mungkin kamu tidak mengerti mengapa mereka ingin kamu melakukannya, tapi kamu patuh kepada mereka karena kamu percaya kepada mereka. Kamu percaya mereka menginginkan yang terbaik untukmu. Hal seperti itu terjadi pada orang Israel. Mari kita baca lebih lanjut. Umat Tuhan telah mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Orang Israel pernah berada di tepi tanah perjanjian. Tapi karena mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan tidak percaya kepadanya, mereka mengembara melalui padang gurun, tapi Dia tidak meninggalkan mereka. Setiap hari selama 40 tahun itu, mereka memiliki mana untuk dimakan, mereka memiliki air untuk diminum. Sekarang sekali lagi orang Israel berada di dekat tanah perjanjian, begitu dekat sehingga mereka bisa melihat lembah yang sejuk dan ladang yang hijau. Dan mereka merasa tidak adil bahwa mereka telah menghabiskan 40 tahun di padang pasir. Mereka menggerutu satu sama lain. Kemudian mereka mulai menggerutu kepada Musa. Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Mereka mengeluh. Tidak ada air, tidak ada roti, dan kami bosan makan mana. Mereka tidak menghargai apa yang telah Tuhan lakukan untuk menjaga mereka tetap aman. Mereka tidak senang menghabiskan waktu sebanyak itu di padang pasir yang panas dan berdebu untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan dan mengetahui bahwa jalannya selalu baik. Sekali lagi, mereka menuduh Tuhan menyebabkan kesulitan mereka. Kasihan Musa, dia telah mendengar semuanya itu sebelumnya. Dia mencoba menunjukkan pimpinan Tuhan. Dia mencoba menunjukkan berbagai cara Tuhan merawat mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Tampaknya yang bisa mereka lakukan hanyalah mengeluh. Akhirnya, Tuhan memutuskan untuk mengambil perlindungannya dan membiarkan mereka melihat apa yang terjadi. Ular berbisa yang hidup di padang pasir segera menyerbu perkemahan, dan banyak orang Israel yang digigit. Hampir setiap tenda ada orang yang mati atau sekarat. Tidak ada yang aman dari bisa ular yang menyala. Setelah digigit, mereka segera mati. Tidak butuh waktu lama lagi bagi orang-orang untuk melihat betapa salahnya mereka. Kami telah berdosa ketika kami menggerutu tentang kamu dan Tuhan. Mereka berkata pada Musa. Tolong. Mereka memohon. Berdoalah agar Tuhan menghilangkan ular-ular itu. Musa berdoa dan Tuhan mendengarnya. Tuhan memberitahunya untuk membuat ular tembaga dan meletakkannya di atas tiang. Jika mereka yang telah digigit akan melihat ular tembaga itu, mereka akan hidup. Musa membuat ular itu seperti yang diperintahkan, dan orang-orang yang melihatnya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi beberapa orang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Mereka memilih untuk tidak mengikuti petunjuknya, tidak melihat tiang itu. Karena mereka tidak taat, Tuhan tidak bisa menyembuhkan mereka, jadi mereka mati. Ular di padang pasir adalah simbol Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita.
Ular logam itu sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Itu adalah iman kepada Tuhan yang membuatnya menyembuhkan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Yesus merujuk pada kematiannya sendiri. Alkitab memberitahu kita apa yang dia katakan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, yaitu Yesus, harus ditinggikan. Bahwa setiap orang yang percaya mungkin memiliki hidup yang kekal dalam Dia. Iman kita kepada Yesus yang diangkat di kayu salib membantu kita tahu bahwa Yesus mati agar kita bisa hidup dengannya selamanya. Jadi percayalah kepada Tuhan dan percayalah apa yang Alkitab katakan. Halo Sobat Cilik Hope Channel. Hari ini saya Miss Dea Dan Adel. Kami berdua akan memandu episode kali ini. Dan Adel tahu nggak kira-kira kita pembahasannya tentang apa? Apa ya? Coba nih Miss kasih clue, Adel tebak. Kalau misalnya kan Miss homeroom teachernya Adel bilang besok ada ujian. Adel percaya nggak? Percaya. Kalau misalnya anak kelas 4 nih yang bilang, Kakak Adel besok ada ujian, percaya nggak? Enggak, karena dia bukan guru aku. Nah ya juga ya. Nah kali ini udah tahu nggak kira-kira kita bahas tentang apa? Kepercayaan? Nah bener. Jadi kita akan melakukan aktivitas tentang kepercayaan. Coba kasih tahu Adel ada apa-apa aja nih. Ada plastik isinya air, pensil, dan Wadah. wadah. Nah kira-kira kita mau bikin apa nih? Kita mau menguji kepercayaan kita gitu ya. Coba misalnya di sini, kalau Miss Dea bilang ini ditusuk tapi nggak akan bocor, Adel percaya nggak? Enggak. Coba ya kita lihat, semoga bisa lah ya. 3, 2, 1. Wih, bisa! Gak bocor! Ya kan Adel? Iya. Gak bocor! Nah, kira-kira Adel notice apa, dapat pelajaran apa dari kegiatan ini? Sini ya. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik walaupun kita tidak tahu apa yang akan datang. Iya, benar. Nah, itu juga pelajaran untuk Sobat Cilik yang ada di rumah. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Kan? Iya. Ya udah, kalau begitu sampai di situ saja episode kita kali ini. Bye-bye Sobat Cilik. Bye-bye. Kalau serta Tuhan kita
kamu kenapa? Itu kaki kamu kenapa, Lilo? Masih sakit karena kemarin, kemarin jatuh dari sepeda. Yah, kenapa juga sampai jatuh? Pasti karena kurang hati-hati kamunya. Jadi ceritanya aku diboncengin teman di jalan menurun. Terus saking lajunya sepeda yang kita naikin, aku jadi takut dong di belakang. Masa enggak? Terus kamu loncat gitu? Ya enggak lah. Bukan cuma luka aja kalau gitu. Retak atau mungkin patah tulang. Jadi kenapa sampai kayak sakit banget gitu? Iya, akhirnya kita berdua jatuh bareng. Yah, sakit banget tuh pasti. Tapi aneh dan lucunya, kita berdua jatuh karena kata teman aku teriaknya kencang banget. Goyang-goyang juga duduknya, bikin dia yang tadinya mencoba untuk tetap bawa stabil jadi gugup juga. Dan akhirnya kita berdua jatuh di selokan pas jalannya mulai datar. Astaga, ya jadi itu penyebabnya. Seharusnya kamu percaya aja sama teman kamu yang bawa sepedanya. Jangan dulu khawatir, apalagi sampai teriak-teriak. Tindakan kamu itu buat membuat keadaan jadi lebih buruk. Iya sih. Sebenarnya juga bukan baru pertama kali kita berdua naik sepeda di jalan turunan. Tapi yang kemarin aku memang lebih takut aja. Karena baru habis jatuh pas bawa sendiri. Itulah pentingnya kepercayaan sama orang lain. Apalagi percaya kepada Tuhan. Kan sebelum keluar main kalian berdoa dulu kan? Izin dulu sama mama papa. Mau pergi main sepeda sama teman. Nah, itu adalah sebuah keharusan dan merupakan hal yang mendasar juga. Mau sehat, mau bahagia, dan mau aman, pasti harus percaya kepada Tuhan yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Dialah Sang Pencipta dan Pelindung. Terima kasih, Lulu. Oke, main yuk. Dah. Bye. Hey kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about trust, atau percaya. Now, can you spell trust with me? Ready? Let's go. T-R-U-S-T. Trust. Amazing job. I think that's the shortest word we've ever spelled on this show. Now, what is trust? Trust is one of my favorite feelings. Imagine you have a favorite blanket and it keeps you really warm and cozy at night, right? Well, trust is kind of like that blanket for your feelings. It helps you relax and makes you feel very comfortable. When you trust someone, you believe the things that they say and do. You can know that your friend or your parent won't let you down. That's trust. We show trust by being honest, keeping promises, and being there for each other. When we break a promise or aren't honest, it can sometimes break someone's trust in us. It takes time to rebuild that trust, and that person might have a hard time trusting you in the future, but you know who will never let you down? Jesus. He'll always be there for you, and you can always put your trust in Him. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita sudah belajar ya, bahwa kita harus menurut karena kita percaya kepada Tuhan. Trust in God. Nah, orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengajarkan anak kita untuk menyembah Tuhan karena kita percaya kepadanya. Kita perlu membangun sebuah kepercayaan, apalagi dalam hubungan keluarga, bukan? Kita akan membahas bagaimana pentingnya membangun dan memelihara kepercayaan di dalam hubungan keluarga. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat dan kuat tentunya.
Ini adalah keyakinan bahwa kita dapat mengandalkan dan percaya satu sama lain. Di dalam sebuah keluarga, tentu kepercayaan adalah fondasi yang membentuk ikatan emosional yang mendalam antara anggota keluarga. Mengapa kepercayaan itu penting? Karena kepercayaan menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam keluarga. Ketika anggota keluarga saling percaya, akan membuka pintu komunikasi yang lebar, tentu menjalin kerjasama yang efektif, dan serta mendapatkan dukungan yang saling menyokong satu sama lain. Tentu seorang anak perlu percaya kepada orang tuanya. Nah, kepercayaan anak ini penting juga supaya mereka bisa memahami, bisa menurut, dan juga mereka bisa melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat mereka. Apa saja sih tips praktis untuk membangun kepercayaan? Yang pertama adalah konsistensi dan keterbukaan. Penting untuk konsisten loh dalam kata dan tindakan kita. Kalau kita tidak konsisten, maka anak-anak akan cenderung tidak percaya kepada kita. Nah, ajarkan anak-anak untuk berbicara terbuka tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa harapan-harapan mereka. Jangan langsung dijudge, tetapi dengarkan mereka. Yang kedua adalah tentu memberi contoh yang baik. Jadi teladan yang baik dalam memenuhi janji, even janji yang kecil sekalipun, kita harus penuhi. Terus kita juga menghormati bahwa anak-anak juga punya kebutuhan-kebutuhan pribadi, dan kemudian bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jadi tunjukkan kepada mereka pentingnya kepercayaan dalam tindakan sehari-hari. Kadang-kadang kita merasa anak-anak ini tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika kita melakukan tindakan yang membuat orang tidak percaya dan anak-anak melihat, itu sudah jadi pelajaran yang akan tertanam bagi mereka. Yang berikutnya adalah dukungan dan pengampunan. Tentu kita harus mendukung anggota keluarga saat salah satu membuat kesalahan, dan ajarkanlah pentingnya memaafkan. Berikan ruang bagi perbaikan dan pertumbuhan, serta hormati proses mengembangkan kepercayaan itu sendiri. Kadang-kadang kita juga nggak sabar ya. Kita ingin kalau ada satu masalah, pokoknya cepat selesai, beres, udah kalian jangan bertengkar, kalian jangan ribut. Tapi bukan itu solusinya. Di situ ada proses yang harus dilalui. Proses mengampuni, proses memaafkan, proses memahami, menerima satu sama lain. Karena itulah yang akan bisa memulihkan hubungan yang baik di dalam keluarga. Nah, kepercayaan juga adalah fondasi yang kuat bagi hubungan keluarga yang harmonis dan bahagia. Saat kita membangun kepercayaan, kita menciptakan lingkungan di mana cinta, pengertian, dan dukungan itu bisa bertumbuh dengan subur. Mari kita terus bekerja sama untuk membangun hubungan keluarga yang kokoh berdasarkan kepercayaan yang saling memperkuat. Saya akan tutup di dalam Amsal 3 ayat 5-6, bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ingin kita tidak bergantung kepada pemahaman kita sendiri. Ketika kita mengenal Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing dan meluruskan jalan kita, termasuk cara kita mendidik anak. Tuhan memberkati. Oke, Owen, kamu punya sahabat tidak? Punya. Siapa namanya? Namanya Jordan sih, sahabat pertama. Kamu punya sahabat nggak, Kayla? Iya sih. Jocelyn punya sahabat atau tidak? Punya. Apa aja yang kamu ceritain sama sahabat kamu?
Susah ujian sih sekarang ujian, pelajaran, terus kadang ya hidup aku segala macam apa yang terjadi. Aku sih ceritain tentang apa yang tadi aku lakuin, terus kayak cerita tentang aku pernah kemana aja dan kayak pengalaman pribadi aja gitu. Aku ceritakan kayak tentang kalau ada yang misalnya ngejek-ngejek aku mungkin ceritain ke Jordan dulu. Menurut kamu sahabatmu itu dapat dipercaya atau tidak? Dapat dipercaya ya. Karena mereka kalau aku ceritain sesuatu, kalau mereka mau kasih tahu ke seorang pasti izin dulu gitu. Dapat sih. Iya. Kenapa tuh? Karena dia itu kalau secret kadang di-spoil, kadang enggak. Tapi menurut aku dia cukup terpercaya. Pernah nggak ada kejadian yang membuat kamu tidak percaya lagi sama temenmu? Nggak ada sih. Sekali aku pernah jalan ke bawah nungguin kelas mulai, terus temanku ceritain sesuatu. Padahal harusnya rahasia, terus orang yang suruh rahasia datang sama omelin, terus aku baru tahu itu rahasia. Waktu itu aku ceritain sesuatu, tapi dia malah kasih tahu ke orang lain gitu. Jadinya aku agak kurang percaya. Apa sih artinya percaya? Kamu kasih apapun itu ke siapapun, kayak temanmu, mungkin orang tuamu, keluargamu, dan kamu disimpan di hati, kamu bagi aja, bisa bagi experience dan lain-lainnya. Percaya itu kita bisa ceritain semua tanpa ragu-ragu, karena kita udah percaya ke orang itu nggak akan kasih tahu ke siapa-siapa. Arti percaya itu kita itu bisa sharing atau bisa mengasih tahu hal-hal secret kita ke orang itu tanpa kita kayak ragu-ragu gitu, dia bisa kasih tahu ke yang lain.